Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menjadi Penjaga Taman Tuhan. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, sejak awal penciptaan, manusia pertama, Adam dan Hawa, diberi mandat budaya atau mandat kultural untuk mengelola bumi. Kita bukanlah pemilik alam semesta, kita hanyalah pengelola, steward, penata layan. Nah, seringkali kita berpikir bahwa tugas orang Kristen itu hanyalah berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja. Dan kita merasa urusan lingkungan hidup adalah urusan aktivis atau pemerintah. Namun tahukah Anda bahwa dosa pertama manusia bukan hanya merusak hubungan dengan Allah, tetapi juga merusak tanah, merusak alam? Hari ini kita melihat kenyataan yang pahit, krisis air bersih mengancam jutaan orang. Hutan yang merupakan paru-paru dunia dibabat habis dan diganti misalnya dengan hamparan sawit yang gersang bagi ekosistem. Serta banyak binatang yang diciptakan Tuhan dengan unik, kini punah selama-lamanya. Maka kita akan melihat 4 tugas kita sebagai pemegang mandat budaya. Sebagai penjaga taman Tuhan. Seperti Adam dan Hawa disuruh menjaga, memelihara Taman Eden. Kita juga sebetulnya adalah ciptaan Tuhan yang harus menjaga alam semesta yang adalah milik kepunyaan Allah. Untuk itu ada 4M yang kita harus pahami. Yang pertama, kita harus memahami mandat penciptaan. Kejadian 2 ayat 15 tadi menunjukkan bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan. Kata Ibraninya abad, artinya melayani dan memelihara. Bahasa Ibraninya shamar. Memelihara artinya menjaga taman itu. Jadi tugas manusia adalah memelihara dan bukan merusak. Kita harus memastikan alam tetap produktif, sekaligus terjaga kelestariannya, bukan dieksploitasi secara rakus oleh umat manusia. Kita ini ibarat penjaga gawang yang memastikan tidak ada bola yang masuk ke gawang kita. Kita adalah penjaga taman yang memastikan taman kita tidak dirusak oleh hama, tidak dirusak oleh orang jahat, tidak dirusak oleh situasi apapun yang menyebabkan bunga-bunga yang indah menjadi layu, gugur, dan mati. Kini kita melihat pengalihan fungsi hutan alam menjadi perkebunan sawit monokultur, hanya satu jenis tanaman. Itu seringkali mengabaikan prinsip syamar, menjaga atau memelihara, yang berakibat pada hilangnya keanekaragaman hayati, biodiversitas, dan banjir bandang bisa datang menghancurkan bukan hanya tempat tinggal, tapi membunuh manusia, menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Pada saat hutan diganti menjadi perkebunan sawit jutaan hektar secara membabi buta, kita sebetulnya sedang menghancurkan keseimbangan yang Allah ciptakan. Saudara, di Kalimantan hilangnya hutan primer mengakibatkan orang utan kehilangan habitat dan masuk ke pemukiman warga karena kelaparan. Ini adalah tanda bahwa manusia gagal menjaga sesama ciptaan. Bukankah binatang juga adalah sesama ciptaan yang diciptakan oleh Allah? Kita ini pengelola, bukan pemilik. Kadang-kadang ada orang yang bertindak seperti dia pemilik yang bisa menindas apa saja yang dimilikinya. Bebas menguras isi bumi demi kekayaan, mengeksploitasi. Tambang itu memang bisa merusak, tetapi kalau direklamasi, dihijaukan kembali, ada reboisasi, setidaknya tidak 100% kerusakan itu muncul. Seperti kalau orang menggunakan tambang itu secara membabi buta,
Jadi isinya batu bara, nikel, emas dikeluarkan lalu dibiarkan tanah itu menganga, terbuka, tidak lagi ditanami oleh pohon dan sebagainya. Tentu ini sangat merusak alam. Saudara, Billy Graham pernah berkata, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengurus yang baik atas bumi ini, bukan mengeksploitasi secara egois. John Stott berkata, dominasi manusia atas alam harus merupakan dominasi yang bertanggung jawab, bukan dominasi yang merusak, karena kita mengelola milik Allah. Uskup Desmond Tutu pernah berkata, umat manusia membutuhkan lingkungan yang sehat untuk dapat berkembang. Jika kita merusak alam, kita merusak diri kita sendiri. Billy Sunday pernah berkata, mengatakan bahwa kita mencintai sang pelukis, namun menginjak-injak lukisannya adalah sebuah kebohongan. Maka inilah mandat budaya yang harus kita laksanakan. Merawat alam yang adalah ciptaan Allah, karya Allah yang begitu indah, yang tidak boleh dirusak. Yang kedua, kita harus mengakui kedaulatan Kristus atas alam. Kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat 16, dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, jika alam ini diciptakan untuk Yesus, beranikah kita merusaknya? Dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah saudara, kata dunia berasal dari kata Yunani kosmos, dan itu bukan hanya bicara soal manusia, tetapi alam ciptaan. Artinya Tuhan ingin menyelamatkan bukan hanya manusia supaya memiliki hidup yang kekal, tetapi alam ciptaan ini juga Allah ingin selamatkan dari pembabatan hutan misalnya yang membabi buta, sehingga dunia ini menjadi tempat yang indah seperti yang Allah ciptakan pada waktu mula-mula. Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa manusia, tetapi memulihkan seluruh ciptaan yang mengerang kesakitan, terutama karena ulah manusia itu sendiri. Yesus sendiri seringkali menggunakan alam sebagai sarana pengajaran. Dia bilang, lihat burung di udara, lihat bunga bakung di padang. Dia menggambarkan kerajaan Allah seperti biji sesawi. Ini menunjukkan betapa Yesus sangat menghargai ciptaan Bapanya. Nah, pada masa kini ada teologi yang salah dan berbahaya, yaitu menganggap bumi ini kan akan hancur, jadi tidak perlu dirawat. Dan ini bisa mengakibatkan orang percaya abai terhadap krisis air bersih, polusi, pemanasan global, dan kerusakan alam lainnya. Tapi bersyukur ada gerakan yang justru mencintai alam. Misalnya, di beberapa negara barat ada gerakan Green Seminary. Apa itu Green Seminary atau seminari hijau? Ini adalah kesempatan di mana para calon pendeta belajar bertani organik dan mengolah limbah sebagai bentuk kesaksian bahwa Kristus adalah Tuhan atas ekologi. Jadi keselamatan yang Yesus bawa bukan hanya untuk jiwa kita yang akan masuk surga, tapi untuk memulihkan seluruh ciptaan yang ada. Nah, jika kita mengaku kita adalah pengikut Yesus, kita harus peduli pada apa yang Yesus pedulikan, bukan? Saya ingat seorang misionaris di Afrika menyadari bahwa penginjilan tidak akan efektif jika penduduk mati karena kelaparan akibat tanah yang rusak. Maka dia mulai mengajar jemaatnya cara bertani yang memuliakan Tuhan, tanpa pestisida kimia yang berlebihan. Hasilnya tanah pulih, air kembali mengalir, dan masyarakat melihat kasih Kristus melalui pemulihan alam. Dan lebih banyak orang yang percaya dan menjadi Kristen. Yang ketiga, kita harus mewaspadai dampak kerusakan ekologi. Saudara, dosa ketamakan manusia berujung pada penderitaan seluruh ciptaan. Roma 8 ayat 22. Wahyu 11 ayat 18 mengingatkan bahwa Tuhan akan menghakimi mereka yang membinasakan bumi. Saudara, orang yang merusak alam demi kerakusan, demi keuntungan finansial, tapi mengabaikan hal-hal yang lain, akan dihakimi oleh Tuhan.
Alkitab memperingatkan dengan keras, mereka yang merusak bumi demi ketamakan akan dihancurkan oleh Tuhan. Kepunahan binatang bukan sekedar kehilangan spesies, tapi hilangnya satu instrumen dalam paduan suara ciptaan yang memuji Sang Pencipta. Kepunahan adalah sesuatu yang bersifat kekal. Kita tidak bisa membangkitkan spesies yang sudah musnah. Maka kita harus menjaganya daripada kepunahan atau kematian. Pencemaran air sungai misalnya oleh limbah industri atau rumah tangga juga adalah bentuk ketidakadilan sosial, karena masyarakat miskinlah yang paling terdampak pada saat air bersih hilang. Saat air bersih hilang, anak-anak kecil menderita penyakit, bahkan bisa berakibat kematian. Di beberapa wilayah di Indonesia, karena sungai tercemar oleh limbah industri, penduduk tidak lagi punya akses ke air bersih secara gratis. Mereka harus membeli air galon yang mahal. Ketapangkan segelintir orang yang membuang limbah sembarangan telah merampas hak hidup orang miskin. Maka menjaga alam adalah bentuk membela keadilan. Ada seorang warga di sebuah desa di Nusa Tenggara Timur. Dia oleh masyarakat sekitar sini disebut sebagai penjaga air. Karena dia adalah orang yang berjuang menanam pohon di sekitar mata air selama puluhan tahun dan menjaganya. Meskipun oleh orang lain dianggap gila. Tapi hasilnya desa itu terhindar dari kekeringan panjang saat wilayah lain mengalami krisis air. Saudara, betapa tindakannya adalah tindakan untuk merawat alam. Menjaga taman yang Tuhan percayakan. Saya mau bahas lebih jauh tentang penebangan hutan. Karena ini adalah hal yang sangat masif dan marak di Indonesia. Deforestasi. Itu mengakibatkan tanaman yang tumbuh di naungan pohon besar akan mati kena sinar matahari secara langsung. Jadi kan pohon itu kan bukan hanya yang besar-besar, tapi ada pohon yang sedang, pohon yang kecil, bahkan lumut di bawah. Itu mati semua, saudara, kalau semua pembabatan dilakukan secara semena-mena. Dan jika itu terjadi, hewan pun yang biasa memakan tumbuhan seperti serangga, rusa, tapir akan mati. Pohon adalah fondasi ekosistem hutan yang mengubah energi matahari menjadi energi makanan. Begitu ditebang, rantai makanan khususnya untuk hewan akan hilang. Hewannya mati. Hutan jika ditebang, maka akan menghambat jalur pergerakan hewan. Jalur pergerakannya akan putus. Mereka akan terisolasi, sulit mencari pasangan untuk kawin, populasinya turun, lalu akan punah. Misalnya orang utan, burung rangkong atau enggrang, tupai, harimau, gajah, badak. Ada yang dari Kalimantan seperti orang utan, ada yang berasal dari Sumatera seperti gajah, harimau, badak. Papua, kita punya burung cendrawasih yang luar biasa. Tapi kalau hutannya dibabat, burung cendrawasih yang begitu indah akan punah. Bagaimana kalau hutan diganti dengan kelapa sawit? Kan kelapa sawit juga ada daun-daun hijaunya. Ini tetap akan merusak ekosistem hewan dan juga tumbuhan. Karena biodiversitas, maksudnya keanekaragaman hayati dalam hutan, kan ada pohon, ada perdu, ada lumut, dan sebagainya. Berubah menjadi monokultur atau satu jenis tanaman saja. Sawit walaupun hijau beda dengan hutan hujan tropis. Banyak hewan hutan tidak bisa makan buah sawit atau hidup di pohon sawit. Sekali lagi, banyak hewan hutan tidak bisa makan buah sawit atau hidup di pohon sawit. Ribuan jenis serangga, burung, mamalia kecil yang bergantung pada pohon hutan akan musnah. Hutan hujan strukturnya berlapis, menjadi rumah berbagai spesies yang berbeda di setiap ketinggiannya. Karena binatang yang ada dari bawah sampai sedang sampai paling atas itu kan berbeda-beda. Sedangkan sawit tingginya seragam. Dan tidak ada kanopi yang rapat seperti di hutan alam. Sehingga perkebunan sawit membuat suhu makin panas, kelembabannya rendah. Akibatnya katak reptil tidak dapat bertahan hidup.
Begitu juga hewan besar, gajah, harimau, sulit melintasi perkebunan sawit tanpa konflik dengan manusia. Dan saudara tahu, makhluk yang paling kejam itu manusia. Itulah yang akan membabat seluruh ciptaan yang lain. Padahal Amsal 12 ayat 10 berkata, orang benar memperhatikan hidup hewan piaraannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Berarti kita harus bertanggung jawab terhadap binatang. Seperti Nuh diperintahkan Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dari air bah, kebinasaan, tapi dia juga menyelamatkan binatang-binatang yang ada. Ini tugas dari Tuhan loh saudara. Penggunaan pestisida juga mencemari sungai, membunuh ikan. Tanah kemudian akan mengeras, kering, tidak subur karena akar sawit menyerap air banyak dan tidak punya sistem penahan air seperti hutan alami. Akibatnya waktu banjir bandang datang, waduh hancur semua kawasan. Jadi perkebunan sawit, walaupun kelihatannya menguntungkan secara finansial, boleh dibilang adalah gurun hijau. Tampaknya subur tapi sunyi dari kehidupan liar yang beragam. Sawit adalah komoditas ekonomi, bukan pengganti ekosistem hutan. Saya tidak menentang adanya perkebunan tentu saja, termasuk sawit. Tetapi kalau itu secara masif hutan alam yang tampaknya tidak menguntungkan, diganti dengan sawit yang kelihatannya lebih menghasilkan uang, kehancuran alam akan terjadi. Pada alam bukan milik kita, ini milik Tuhan. Ini juga adalah warisan yang kita harus berikan kepada anak cucu kita. Bahkan sebetulnya anak cucu kita adalah pemilik di waktu yang akan datang dan kita berhutang kepada mereka. Hutan adalah paru-paru dunia yang jika dikonversi masif jadi perkebunan monokultur sawit akan merusak keseimbangan ekosistem, mengakibatkan bencana ekologi. Maka kita harus menjadi garda terdepan untuk memprotes perusakan alam, deforestasi. Waktu saya pergi ke dekat Sibolga, Tapanuli dan sekitarnya, termasuk ke Sumatera Utara, ke Nias, saya melihat kehancuran karena banjir bandang. Tapi bukan sekedar air yang menghancurkan, itu tumpukan lumpur begitu tinggi dan gelondongan kayu-kayu yang sangat besar dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya. Dan di kayu-kayu itu seringkali ada cap perusahaan dan nomornya, saudara. Karena apa? Pembabatan hutan. Mungkin dapat izin, tapi kalau izin seperti ini menghancurkan umat manusia, bukankah izin itu seharusnya dicabut? Dan apa yang dilakukan oleh Presiden Indonesia sangat tepat. Lebih menjaga ekologi dengan mencabut izin-izin yang bisa merusak alam daripada membiarkannya sedemikian sehingga alam lebih rusak. Bagaimana kalau itu terjadi juga di Kalimantan? Karena Kalimantan di mana deforestasi itu dilakukan secara masif, mengganti dengan sawit, juga akan kena bagiannya. Dan rencananya Papua sudah dilakukan di beberapa bagian. Oh, ini bisa menghancurkan Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Kita berdoa, kita berupaya, kita berbicara. Karena kita mencintai bangsa kita. Kita mencintai Indonesia. Kita mencintai alam kita. Biarlah pembuat keputusan dicelikkan mata hatinya. Dihidupkan hati nuraninya. Demi Indonesia yang jaya, Indonesia Raya. Ayo selamatkan alam dari kerakusan manusia. Allah ingin memakai kita untuk menyelamatkan alam ciptaan Allah. Alam bukan objek komoditas, tapi sesama ciptaan yang dikasihinya. Saya teringat ada seorang di Jawa Tengah namanya Mbah Sadiman. Dia adalah sosok yang dianggap gila selama bertahun-tahun. Ternyata dia penyelamat alam pedesaan dari pelosok Wonogiri. Karena dia ternyata adalah aktivis lingkungan. Selama 30 tahun, dia seorang diri menghijaukan lahan hampir 250 hektar di lereng Gunung Lawu dengan menanam pohon. Dan pohon yang ditanam adalah pohon beringin. Awalnya sekian puluh tahun yang lalu terjadi kebakaran hutan. Dan saat kemarau panjang,
Maka daerah itu menjadi kering, banyak masyarakat yang mati, bayi-bayi juga mati. Lalu dia mulai berupaya menanam pohon beringin, yaitu jenis pohon yang bisa mengikat air lebih banyak. Dia menanam dan merawat sendiri selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya orang melihat jasanya. Dan dia mendapatkan penghargaan Kalpataru. Dan juga penghargaan dari Kick Andy Heroes. Para pahlawan dalam acara dari Andi Noya. Yang terakhir, yang keempat, kita harus memelihara alam secara praktis. Bagaimana kita memulainya? Jangan menunggu perubahan besar dari pemerintah, tapi mulailah dari diri sendiri. Wujudkan iman kita dalam tindakan. Bukankah 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekarang kita akan lihat beberapa penerapan nyata mandat budaya itu dalam berbagai aspek kehidupan. Secara pribadi, mari kita berhenti membuang sampah sembarangan, apalagi dilempar begitu aja ke sungai. Sampah plastik yang Anda buang hari ini bisa membunuh penyu di laut dalam beberapa tahun yang akan datang. Kita juga perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya botol plastik. Karena botol plastik itu, plastiknya kalau dimasukkan dalam tanah baru bisa terurai setelah 450 tahun, saudara-saudara. Kita juga harus belajar menghemat air dan listrik. Jangan biarkan keran terus mengalirkan air tanpa terjaga sehingga banjir kemana-mana. Kalau saudara nginep di hotel, keluar kamar, matikan listriknya, AC-nya. Atau keran airnya pastikan jangan terbuka. Dalam keluarga kita perlu mengajari anak-anak kita untuk memilah sampah. Mana yang organik, yang anorganik. Kemudian mengajar mereka juga untuk menanam pohon di pekarangan rumah. Go green, sesuatu yang sangat baik. Di pekerjaan, kalau saudara ada di kantor, buatlah kebijakan efisiensi kertas, efisiensi listrik. Jadi, kita tidak terlalu banyak ngeprint kertas-kertas lalu kemudian dibuang. Tapi gunakan mode digital yang lebih ramah lingkungan mestinya. Kalau saudara keluar dari ruangan kantormu, matikan listriknya. Ini adalah kecintaan kepada lingkungan. Pastikan bisnis Anda juga tidak mencemari lingkungan. Jangan hanya mengejar untung dengan merusak alam semesta. Saya teringat ada seorang Kristen yang bekerja di pabrik pengolahan limbah. Satu kali dia berani melaporkan kebocoran pipa yang ternyata mencemari sawah dari warga di sekitarnya. Walaupun ia beresiko ditegur oleh atasan karena perbaikannya membutuhkan biaya yang mahal. Tapi dia melakukan itu sebagai bentuk ibadah dan integritas Kristen dalam menjaga alam. Ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada perusahaan yang membuat tempat pengolahan kompos di bagian kosong di tanah mereka. Untuk merubah sampah menjadi pupuk. Ini adalah hal yang terpuji. Saudara, keuntungan finansial tidak pernah boleh dibayar dengan kehancuran ciptaan. Di sebuah daerah di Jawa Tengah, saya pernah mendengar para pengrajin batik kecil mulai beralih menggunakan pewarna alami dan membangun pengolahan limbah secara komunal. Hasilnya, sungai desa mereka yang dulu berwarna hitam, berbau, ikan-ikan mati, tidak ada kehidupan, kini mulai bersih. Ikan-ikan kembali muncul dan kesehatan warga mulai meningkat. Inilah contoh nyata mandat budaya yang dijalankan oleh masyarakat. Bahkan pengusaha kecil yang berkecimpung di dalam pekerjaannya. Bagaimana dalam pelayanan? Gereja juga harus memulai ekoministri. Misalnya dengan mengurangi penggunaan gelas plastik saat ibadah, ganti dengan gelas kaca. Mengadakan aksi bersih sungai bersama dengan jemaat. Kita juga perlu melakukan gerakan menanam pohon sebagai bagian dari program diakonia atau sebagai perayaan hari raya gerejawi seperti waktu Paskah atau Natal, bukan hanya memberikan makanan, nasi bungkus, sembako kepada masyarakat, tapi kita juga bisa
mengerahkan jemaat untuk membeli satu bibit pohon, dan kemudian mulai menanam di daerah tertentu. Bisa kerja dengan pemerintah daerah. Dan tentu mereka akan senang sekali kalau kita sebagai orang Kristen juga peduli kepada lingkungan dan melakukan penghijauan. Saudara, pada akhirnya, memelihara alam bukanlah sekedar isu politik atau tren dunia, melainkan perintah Tuhan. Sebagai umat yang telah ditebus, mari kita tunjukkan kasih kita kepada Sang Pencipta dengan cara mengasihi dan merawat ciptaannya. Mandat budaya atau kultural adalah panggilan suci. Kita adalah imam-imam di altar alam semesta. Setiap kali kita merawat pohon, menghemat air, dan melindungi hewan, kita sedang memuliakan Sang Pencipta. Mari kita berhenti menjadi perusak alam dan mulai menjadi penjaga taman Allah yang Tuhan percayakan untuk kita kelola demi kemuliaan namanya. Saya berdoa firman hari ini mencelikan mata hati kita dan membuat kita lebih peduli kepada alam. Karena selain mandat spiritual, jadikan semua bangsa muridku, memberitakan Injil agar orang memiliki hidup yang kekal, kita juga diberi mandat budaya kultural oleh Tuhan untuk memelihara alam lingkungan. Siapa yang mau berkata, saya memahami firman, saya mau melakukan dari perkara yang paling kecil, sederhana, saya mau melakukannya untuk Tuhan. Dan saya mau berteriak untuk orang-orang menghentikan eksploitasi alam, pengrusakan alam. Karena semua harus dijaga, dirawat dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah pelajari hari ini. Kami tahu topik tentang ekologi, sesuatu yang tidak sering dibahas. Tapi biarlah mata hati kami dicelikan. Karena alam semesta ini milik Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menghargai milik Tuhan. Jika kami menghargai Engkau sebagai pencipta alam, kami harus menghargai alam yang merupakan ciptaan-Mu dengan tidak menghancurkannya. Kalau Engkau pelukis yang hebat di alam semesta ini, biar kami tidak menginjak-injak, merobek dan merusak lukisan yang adalah karya-Mu. Tapi kami merawat dan menjaganya. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.